Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia 1772, wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lotak, Pineleng, Minahasa, tanggal 6 November tahun 1864, adalah salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai tahun 1838. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087 TK tahun 1973, tanggal 6 November tahun 1973. Nama dan gelar. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab, yang lahir di Bonjol pada tahun 1772. Dia merupakan putra dari pasangan Bayanuddin ayah dan Hamatun ibu. Ayahnya, Hatib Bayanuddin, merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, 50 kota. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Syahab memperoleh beberapa gelar, yaitu Petos Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Tuanku Nan Rence dari Kamang, Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan adalah yang menunjuknya sebagai imam pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Riwayat perjuangan. Tak dapat dimungkiri, Perang Padri meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis dalam memori bangsa. Selama sekitar 18 tahun pertama perang itu, tahun 1803 sampai tahun 1821, praktis yang berperang adalah sesama orang Minang dan Mandailing atau Batak umumnya. Pada awalnya timbulnya peperangan ini didasari keinginan di kalangan pemimpin ulama di Kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni, yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemimpin ulama yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan meminta Tuanku Lintou untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam bid'ah. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri, penamaan bagi kaum ulama, dengan kaum adat. Seiring itu di beberapa nagari dalam Kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815, dan pecah pertempuran di Koto Tangah dekat Batu Sangkar. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Pada tanggal 21 Februari tahun 1821, kaum adat secara resmi bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda berperang melawan kaum Padri dalam perjanjian yang ditandatangani di Padang. Sebagai kompensasi Belanda mendapat hak akses dan penguasaan atas wilayah Darek pedalaman Minangkabau.
Perjanjian itu dihadiri juga oleh sisa keluarga dinasti Kerajaan Pagaruyung di bawah pimpinan Sultan Tangkal Alam Bagagar yang sudah berada di Padang waktu itu. Campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dienema awal April tahun 1821 atas perintah Residen James Dupuy di Padang. Dalam hal ini kompeni melibatkan diri dalam perang karena diundang oleh kaum adat. Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bos mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat Perjanjian Masang pada tahun 1824. Hal ini dimaklumi karena di saat bersamaan Batavia juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa seperti Perang Diponegoro. Tetapi kemudian perjanjian ini dilanggar sendiri oleh Belanda dengan menyerang Nagari Pandai Sike. Namun, sejak awal 1833 perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum Padri melawan Belanda. Kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran, mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Bersatunya kaum adat dan kaum Padri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah yang mewujudkan konsensus adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, adat berdasarkan agama, agama berdasarkan Kitabullah, Al-Quran. Rasa penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas tindakan kaum Padri atas sesama orang Minang, Mandailing dan Batak, terefleksi dalam ucapannya adapun hukum Kitabullah banyaklah malampau deulah kito juo. Bade kalian, adapun banyak hukum Kitabullah yang sudah terlangkahi oleh kita. Bagaimana pikiran kalian? Penyerangan dan pengepungan benteng kaum Padri dibonjol oleh Belanda dari segala jurusan selama sekitar 6 bulan 16 Maret 17 Agustus tahun 1837, yang dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda, tetapi dengan tentara yang sebagian besar adalah bangsa pribumi yang terdiri dari berbagai suku, seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Dalam daftar nama para perwira pasukan Belanda, terdapat Mayor Jenderal Cocius, Letnan Kolonel Bauer, Mayor Sous, Kapten Meklean, Letnan 1 Van der Ta, Pembantu Letnan 1 Steinmetz, dan seterusnya. Tetapi juga terdapat nama-nama inlense pribumi, seperti Kapitein Noto Prawiro, Inlense Luitenan Prawiro Dilogo, Karto Wongso Wiro Rejo, Prawiro Sentiko, Prawiro Broto, dan Mertopuro. Terdapat 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1.103 tentara Eropa, 4.130 tentara pribumi, Sumenepse Hulpeterupen Hieronder Begrepen pasukan pembantu Sumenep, Madura. Serangan terhadap benteng Bonjol dimulai orang-orang Bugis yang berada di bagian depan dalam penyerangan pertahanan Padri. Dari Batavia didatangkan terus tambahan kekuatan tentara Belanda,
di mana pada tanggal 20 Juli tahun 1837 tiba dengan kapal Perle di Padang, Kapitein Sininghe, sejumlah orang Eropa dan Afrika, 1 sergean, 4 korporals dan 112 flanker. Yang belakangan ini menunjuk kepada serdadu Afrika yang direkrut oleh Belanda di benua itu, kini negara Ghana dan Mali. Mereka juga disebut sepois dan berdinas dalam tentara Belanda. Penangkapan dan pengasingan. Setelah datang bantuan dari Batavia, maka Belanda mulai melanjutkan kembali pengepungan, dan pada masa-masa selanjutnya, kedudukan Tuanku Imam Bonjol bertambah sulit, namun ia masih tak sudi untuk menyerah kepada Belanda. Sehingga sampai untuk ketiga kali Belanda mengganti komandan perangnya untuk merebut Bonjol, yaitu sebuah negeri kecil dengan benteng dari tanah liat yang di sekitarnya dikelilingi oleh parit-parit. Barulah pada tanggal 16 Agustus tahun 1837, benteng Bonjol dapat dikuasai setelah sekian lama dikepung. Dalam bulan Oktober tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupu untuk berunding. Tiba di tempat itu langsung ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak, Minahasa, dekat Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November tahun 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Penghargaan, perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajahan. 7. Sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia pada umumnya, Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November tahun 1973. Selain itu nama Tuanku Imam Bonjol juga hadir di ruang publik bangsa sebagai nama jalan, nama stadion, nama universitas, bahkan pada lembaran Rp5.000 keluaran Bank Indonesia tanggal 6 November tahun 2001. Terima kasih sudah menonton di channel kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.